Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ratu Nabila Mustajar, dan sekarang saya akan membawakan literatur review untuk Seminar Nasional Sosial Politik Bisnis Akuntansi dan Teknik Sobat ke-6 dengan judul Implementasi Strategi E-Bisnis dalam Reduksi Carbon Footprint. Oleh author pertama yaitu saya sendiri, Diah Ratu Nabila Mustajar, author kedua Savana Nirmalasari, dan author ketiga Farida Yuliati. Seperti yang kita ketahui, pemanasan global itu semakin mengancam dan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena meningkatnya karbon yang paling banyak berasal dari sektor industri, menyebabkan persaingan antar industri untuk menurunkan carbon footprint yang dihasilkan untuk mencapai netral karbon atau net zero. Tujuan kami adalah untuk mengidentifikasi strategi yang sekarang digunakan untuk meminimalisir carbon footprint dan mengkajinya dengan teknologi yang ada sekarang. Metode yang kami gunakan adalah traditional literature review, di mana proses pencarian jurnalnya menggunakan screening, di mana jurnal yang kami gunakan itu yang pertama harus dalam kurun waktu 5 tahun, yang kedua dia itu berasal dari publikasi yang diakui oleh Scopus, dan yang ketiga dia itu memiliki tingkatan Q1 sampai Q3. Hasil yang kami temukan, kami mendapatkan 8 jurnal yang sesuai dengan topik pembahasan dan kata kunci yaitu karbon, teknologi, dan strategi. Hasil reviewnya menunjukkan bahwa banyak sisi yang ditingkatkan untuk menuju karbon netral, seperti inovasi untuk mengukur kadar karbon footprint yang dihasilkan oleh suatu industri, energi terbarukan untuk menurunkan konsumsi karbon, dan keputusan dari stakeholder yang mendukung karbon netral menunjukkan kesimpulan kami bahwa untuk mencapai netral karbon dibutuhkan strategi yang multidimensional untuk inovasi yang berkelanjutan. Jadi, perubahan iklim itu secara luas dianggap sebagai salah satu masalah paling kritis dalam masyarakat, disebabkan karena atmosfer yang terganggu oleh peningkatan gas rumah kaca, sehingga menunjukkan urgensi global untuk mencapai netral karbon atau net zero. Berbeda dengan negara maju yang berada di era pengetahuan ekonomi dan pasca industri, Indonesia sebagai negara berkembang itu berada dalam proses industrialisasi. Sehingga meskipun industri ini banyak menghasilkan gas rumah kaca, namun kita harus tetap melaksanakannya. Kita sebagai negara berkembang itu menghadapi tekanan dan tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan negara maju untuk mengurangi emisi karbon dioksida sembari menjaga perkembangan sosial dan ekonomi. Metode yang kami gunakan adalah dengan metode traditional literature review, di mana untuk tahapan pertama kami akan melaksanakan screening, yaitu jurnal yang kami pilih berasal dari 5 tahun terakhir dari 2020 sampai 2024, kemudian yang kedua dia masuk dalam database Scopus, dan yang ketiga memiliki tingkatan Q1 sampai Q3. Untuk tahapan kedua, jurnal yang kami kumpulkan akan dirangkum menjadi referensi, jurnal-jurnal, tingkatan jurnal, dan poin-poin penting di dalamnya. Dan yang tahap ketiga, yaitu kami akan menyusun pembahasan dari data yang diperoleh yang terakhir diringkas menjadi kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan memperlihatkan jurnal yang kami pilih. Jurnal yang pertama dari Tang M. et al., yang kedua dari Xiang Qi et al., yang ketiga dari Bak S., yang keempat dari Samir et al., yang kelima dari Goshen et al., yang keenam dari Oliver et al., yang ketujuh dari Mina et al., dan yang terakhir dari Yubin et al. Setelah membahas 8 jurnal tersebut, kami mendapatkan bahwa perubahan iklim ini telah mendorong dunia untuk beralih ke ekonomi rendah karbon. Hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, itu mengukur jejak karbon atau carbon footprint yang dihasilkan oleh industri. Kemudian yang kedua, itu perubahan signifikan harus dilakukan pada sektor transportasi, manufaktur, konstruksi, dan energi. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang efektif, termasuk sumber daya tidak berwujud seperti budaya dan pembelajaran organisasi itu memiliki peran penting. Yang keempat, perlu kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dan yang kelima, investasi dalam energi terbarukan dengan pemanfaatan teknologi seperti IoT dan AI.
Nah, jadi penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil itu sangat penting. Penggunaan teknologi digital seperti IoT dan AI, elektrifikasi sektor energi dan transportasi, serta koordinasi kebijakan internasional menjadi kunci dalam mengurangi emisi gas rumah kaca untuk solusi yang berkelanjutan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.